aku senang, yang membuat aku cinta perbuatan baikmu kepada manusia. Ikuti caranya Nabi, Bu. Bagaimana Nabi itu sifatnya memanusiakan manusia. Sekalipun kepada pembencinya Nabi tidak pernah benci. Nabi muliakan, Nabi sayangi, Nabi cintai karena hidayah mutlak dari Allah. Yadillahu linurihi mayasya. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi tugas kita bukan membenci orangnya. Benci maksiatnya boleh, tapi rangkul orangnya. Ajak. Penuhi dengan cinta diri kita. Ikuti jalannya Nabi supaya kita dapat cintanya Allah. Dalam ketaatannya sama, laki-laki sholat, perempuan sholat sama pahalanya. Bukan berarti ketika disamakan perempuan itu akhirnya langsung menginjak-injak laki-laki. Enggak, sekalipun ibu menjadi seorang pemimpin misalkan, ibu jadi presiden, suaminya jadi menteri misalkan nih, di luar ibu berkuasa jadi orang nomor 1, tapi begitu pulang di rumah tetap yang menjadi pemimpin adalah suami. Semua jabatan ketika di rumah taruh, gak usah dibawa-bawa, tetap pulang di dalam rumah tahu kodratnya sebagai seorang perempuan. Kalau di luar jadi penguasa, di luar jadi orang nomor 1, di rumah tetap jadi makmum. Kodratnya menjadi ratunya rumah tangga, bukan pemimpin rumah tangga. Boleh kita bersosialisasi di luar, tetapi ketika di rumah kita tahu kodratnya sebagai seorang wanita, maka peradaban di dalam rumah ini harus dibangun, dibentuk dengan sangat baik. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, itu harus dibentuk dengan baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang kemuliaan seorang wanita, banyak sekarang wanita-wanita yang mandiri. Tapi ingat, hati-hati dengan sifat kemandiriannya kita. Kadang membuat kita kufur nikmat. Bahkan Rasulullah SAW menangis ketika diperlihatkan di neraka lebih banyak isinya kaum perempuan. Padahal wanita ini mulia, dimuliakan. Bahkan Rasulullah SAW menyandingkan seorang perempuan ini dengan perhiasan dunia. Dunia ini sebuah perhiasan saja, menyilaukan. Tapi sebaik-baik perhiasan dunia, wanita yang salehah. Tapi kenapa akhirnya di neraka dihuni banyak kaum perempuan? Hingga Rasul menangis, gak kuat melihat keberadaan kaum perempuan di dalam neraka. Rasul menangis. Ketika Rasul melewati majelis perempuan, Rasul mengingatkan, wahai kalian kaum perempuan, ya ayatun nisa, perbanyaklah kalian bersedekah, karena aku melihat isi dari neraka lebih banyak kaum kalian. Lalu ada seorang sahabat bertanya, sahabat perempuan, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kami kaum perempuan ini menjadi penghuni neraka terbanyak? Apakah kami kufur kepada Allah? Bukan kufur kepada Allah, jawabnya Rasul, tapi kufur kepada suami kalian. Ini yang membuat wanita salah satunya menjadi penghuni neraka. Kufur kepada suami maksudnya gimana? Contoh saja nih, contoh. Mohon maaf lahir batin. Ketika seorang suami membuat kesalahan satu saja, 10 kebaikan suami hilang di mata istri. Tenang aja Pak, saya belain dulu. Ntar saya jatuhin lagi ente. Santai ya Pak ya. Bu, ini satu kesalahan 10 hilang kebaikannya. Kadang bahkan sempat mengumpat, emang ya kamu suami bikin musibah aja. Lupa ketika dulu seorang suami ini, laki-laki ini duduk di hadapan ayah perempuannya dan mengucapkan ingin bertanggung jawab kepada putrinya, zahir batin putrinya. Dia pegang tangan ayah perempuannya, dia mengatakan dia berjanji menafkahi zahir batin, bertanggung jawab zahir batin istrinya, calon istrinya ini. Berpindah tanggung jawab ayah perempuan kita, Bu, kepada laki-laki yang akan menjaga kita, yang akan bertanggung jawab. Bahkan laki-laki ini
bisa menjadi tameng untuk istri masuk neraka, Bu. Ketika seorang istri meninggal dan suaminya ridho 100%, maka surga buat istrinya. Bu, cari ridhonya suami. Tanya mas suami, nanti pulang dari sini tanya. Manggil suaminya apa, Bu? Ayang. Luar biasa orang Gorontalo manggilnya ayang. Ayang beb. Ayang beb. Pernah gak sih engkau gak ridho sama aku, istrimu ini? Tanya, Bu. Pernah nanya gitu gak, Bu? Malu. Tanya, Bu. Kali-kali nanya, ridhomu buat aku sudah berapa persen sih, Ayang beb? Kalau suami bilang, ya kira-kira baru 50% lah. Cari lagi, Bu, ketaatannya. Bukan cari suami lagi. Cari lagi ketaatan lagi yang membuat suami ridho 100% sama ibu. Bu, pengen masuk surga enggak? Pengen jadi bidadari surga enggak? Pengen jadi ratu bidadari surga enggak? Kejauhan. Jadi bidadari surga dulu buat suami di rumah, buat anak di rumah. Senangkan hati suami, senangkan hati anak. Kan gitu, Pak. Pengen ngumpul di surga enggak sama istri? Ya enggak, Bu, jawabnya, Bu. Oh, parah nih bapak-bapaknya nih. Habis suami istri saya cerewet tuh, Mi. Ini ada kisah nih, Bu, nih. Ini mah bercandaan aja. Ya. Punya suami yang gak bisa rapi, istrinya rapi mulu, rumahnya rapi. Punya suami yang bentar-bentar naruh ini di sini, naruh ini di sini. Ada yang kayak gitu, Bu, suaminya, Bu? Banyak. Ketika suami keluar kamar mandi, anduknya ditaruh di kasur, basah tuh kasur. Istrinya ngomel. Istri mau ke meja makan, ngelihat anduknya suami lagi di meja makan. Berantem lagi. Istri lagi duduk di depan TV, anduknya digantung di depan TV. Berantem lagi. Tiap hari berantem cuma gara-gara anduk, Bu. Sampai suaminya tengah malam tahajud ngedoanya begini, Bu. Ya Allah, capek. Gara-gara anduk doang tiap hari diomelin. Boleh gak di surga nanti jangan sama dia lagi, ya Allah? Biar gak diomelin lagi. Jangan ya, Bu, ya. Hal-hal yang kecil ini disempurnain aja. Jangan dijadikan masalah. Anggap aja sih, Bu, kalau nemu anduk suami itu lagi dikasih pahala sama suami, Bu. Alhamdulillah nemu anduk di kasur, suami saya baik banget dah, gantung udah, Bu. Nemu di meja makan, alhamdulillah suami saya baik banget, ngasih pahala, gantung, Bu, udah pahala. Giliran ente nemu duit suami lagi nyuci, diem-diem baik. Nabi gimana ceritanya? Ya, Bu, ya. Ini semua masalah yang kecil jangan dibesar-besarkan. Pengen jadi bidadari surga yang dicemburui oleh bidadari surga, Bu, di dunia kerjain apa yang menjadi tanggung jawabnya kita. Jadi orang tua, jadilah orang tua yang baik, yang mengerti, yang menyayangi anaknya, yang terus mendoakan anaknya dengan doa yang baik. Jangan didoain doa yang buruk sekalipun ibu lagi kesel sama anak. Lihat, terlahir imam-imam besar, ulama-ulama hebat karena doa seorang ibu. Imam Sudes contohnya, yang kalau kita lagi umroh sholat subuh selalu diimamin oleh beliau. Kalau kita lagi umroh terawih selalu diimamin oleh beliau. Imam Sudes waktu kecil nakal sekali. Ketika uminya sedang membuat gulai,
untuk disajikan oleh tamu, Imam Sudes menuangkan pasir di gulai tersebut. Ibunya mengutuk dengan kutukan yang baik, Bu, nggak marah-marah. Nak, Umi marah ini, tapi marahnya Umi, semoga ini menjadi ijabahnya doa Umi, engkau jadi imam besar Masjidil Haram. Jadi, Bu, maka jangan didoain anaknya yang jelek-jelek sekalipun lagi kesel sama anak. Saya sering lihat tuh, Bu, kalau lagi ngasih ceramah nih, ada ibu-ibu majelis bawa anak masih kecil, dia lari-larian ke sana kemari. Biarin aja, Bu, namanya juga anak-anak. Kalau ibu yang lari-larian itu yang luar biasa. Namanya anak-anak, dia lari sana lari sini, biarin aja. Biarkan dia senang hadir majelis dulu. Ini mah enggak, saya lihat ini ibu ngecubit anaknya. Dia enggak, nakal banget. Anak siapa? Ya, dia lupa dia yang lahirin. Ditanya anak siapa? Jangan, Bu, ketika kita mengucapkan kalimat nakal, ini terekam di memori anaknya. Ibu saya aja kecap saya nakal kok. Jangan. Doakan yang baik-baik, doakan yang soleh-soleh gitu. Ada 3 doa wanita yang doanya setara 70 wali, Bu. Yang pertama, doa anak perempuan untuk ayahnya. Kalau kita masih punya ayah, doain terus ayah kita. Mengalir ya keringatnya di dalam tubuh kita ketika beliau mencari nafkah, menyekolahkan kita dari TK sampai kuliah. Doain terus biar sehat. Doain ketika beliau sudah berpulang ke Allah, doain terus, jangan lupa didoakan. Kirimkan istighfar. Ini. Yang kedua, doa ibu untuk anaknya. Jangan doakan yang buruk-buruk untuk anak kita. Yang ketiga, doa istri untuk suaminya. Doain yang baik-baik, Bu. Sekesel-keselnya ibu sama suami, jangan doa yang buruk. Ibu kenal Fir'aun enggak? Kenal di mana? Ibu tahu Fir'aun? Tahu ya? Siapa istrinya Fir'aun, Bu? Siapa istri Fir'aun? Siti Asiyah. Siti Asiyah, jangan kebalik. Siti Aisyah istri Rasulullah, Siti Asiyah istri Fir'aun. Siti Asiyah istri Fir'aun punya suami kayak Fir'aun, Bu, yang mengaku Tuhan. Siti Asiyah hidup dengan gelimang harta, hidup di istana yang megah, tapi dia tetap beriman kepada Allah. Dia tetap sabar menghadapi suaminya Fir'aun. Kenapa? Karena dia yakin Allah saja masih menunggu taubatnya Fir'aun. Allah saja masih punya rahmat buat Fir'aun. Maka dia tugasnya sebagai seorang istri samina wa atokna, ngelayani dengan baik, walaupun mungkin mendapatkan kezoliman dari Fir'aun. Hingga Allah berikan perumpamaan, dijadikan perumpamaan. Istri Fir'aun Siti Asiyah menjadi perumpamaan istri yang beriman. Bahkan doanya diabadikan di surat At-Tahrim ayat 11. Itu doa Siti Asiyah, doa istri yang beriman. Apa doanya ketika dia mendapatkan kezoliman dari Fir'aun? Dia tidak berdoa yang buruk untuk Fir'aun, tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkan aku satu rumah di surga dekat denganmu, dan jauhkan aku dari kezoliman Fir'aun dan kaumnya. Hanya itu doanya, Bu. Dan Allah ijabah. Dicabut nyawanya sebelum dapat siksa oleh Fir'aun ketika Fir'aun mulai murka, semurka-murkanya, karena tahu ternyata Siti Asiyah tidak mau beriman, tidak mau mengimaninya dia sebagai seorang Tuhan. Tapi Siti Asiyah lebih beriman kepada ajaran Nabi Musa. Hingga Fir'aun murka semurka-murkanya, Siti Asiyah mau disiksa di hadapan kaumnya. Tapi Siti Asiyah berdoa, ya Rob, bangunkan aku satu rumah yang dekat di sisimu di surga, dan jauhkan aku dari kezaliman Fir'aun. Hanya itu, Bu. Allah cabut nyawanya sebelum Fir'aun menyiksanya di hadapan kaumnya. Bu, suami ibu kayak Fir'aun enggak? Enggak. Ya udah, taat, susah amat taat. Senyum. Sedekah buat suami. Sedekah seorang istri ke suami itu senyum. Kasih senyum yang lebar. Tergantung Umi tanggal muda atau tanggal tua saya senyum. Jangan ya, Bu, ya. Senyum buat suami. Pahala, Bu.
Mau sekesel-keselnya apapun hatinya ibu sama suami, senyum. Pahala bu. Kita mau dilihat Allah. Suami pulang capek, lihat istri senyum, itu capeknya hilang. Betul nggak pak? Betul pak? Oh, kenceng amat betulnya bu. Kayak dalam hati banget nih bapak-bapak nih. Bu, pernah dengar cerita Siti Mutiah nggak bu? Pernah dengar Mutiah nggak bu? Kenal Mutiah nggak bu? Nggak kenal? Kenalan bu. Supaya ibu menjadi golongan-golongan ahli surga, wanita-wanita yang dirindukan surga. Salah satunya Mutiah. Mau saya ceritain bu, supaya jadi semangat. Mau bu? Tapi dipraktekin ya bu ya. Dipraktekin ya. Dipraktekin gak? Praktekin ya insya Allah ya. Jadi ceritanya begini. Mutiah, wanita di zaman Nabi, yang Nabi selalu mengatakan bahwa Mutiah ini wanita yang memegang tali surganya Fatimah. Kalau Fatimah putri Rasulullah, penghulunya wanita, pemimpinnya wanita di surga. Tapi Mutiah yang memegang tali kendaraannya Siti Fatimah, wanita ahli surga Mutiah. Padahal orangnya masih hidup, padahal Mutiahnya masih hidup, tapi namanya selalu disebut oleh Rasulullah. Hingga Fatimah putri Rasul penasaran dengan apa yang dipunya oleh Mutiah, amalan apa yang Mutiah punya. Bagaimana ibadahnya Mutiah? Kok namanya masih, orangnya masih ada, namanya sering disebut oleh Rasul bahwa dia wanita ahli surga. Fatimah putri Rasulullah penasaran bu, datang menemui Mutiah, membawa putranya Hasan. Assalamualaikum ya Mutiah. Waalaikumsalam, siapa engkau? Boleh aku masuk Mutiah sebentar? Engkau siapa? Aku Fatimah. Fatimah bintu Rasulullah. Iya. Oh, boleh aku masuk sebentar? Engkau datang dengan siapa? Oh, aku dengan Hasan putraku. Oh maaf, suamiku lagi gak ada di rumah. Dan suamiku berpesan aku tidak boleh membawa masuk laki-laki. Loh, tapi ini Hasan putraku masih kecil, belum akil balik Mutiah. Suamiku hanya bilang tidak boleh membawa masuk laki-laki. Dari situ Fatimah sudah bisa menebak, menilai bahwa Mutiah wanita istri yang amanah. Ketika suaminya bilang A, ya A, sami'na wa atokna. Walaupun ini Hasan masih kecil. Lalu Fatimah pulang membawa Hasan dan datang kembali sendiri. Ya Mutiah, aku sudah datang sendiri, bolehkah aku masuk? Baik, silakan masuk wahai putri Rasulullah. Apa yang membawamu datang ke sini? Aku merasa terhormat. Ayahku sering menyebut engkau menjadi wanita ahli surga. Aku hanya ingin tahu saja amalanmu. Apa yang membawamu bahwa Rasul ayahku ini mengatakan engkau wanita ahli surga? Aku nggak punya amalan apa-apa. Maka Fatimah terfokus dengan 3 benda yang ada di atas meja bu. Di atas mejanya Mutiah, karena nggak ada barang-barang lainnya bu, nggak ada barang. Tadi 2 hal yang harus kita ingat. Ingat kebaikan orang lain dan ingat keburukan kita sama orang lain. Yang kedua, 2 hal yang harus kita lupakan. Lupakan kebaikan kita sama orang lain, nggak usah diingat-ingat. Takut nanti ibu kecewa ketika kita sudah membantu orang lain tersebut gak mau bantuin kita ketika kita kesusahan. Maka lupain saja kebaikan kita. Ya, gak usah diingat-ingat, takutnya gak ikhlas nanti. Kan ente udah sering aneh bantu, kenapa giliran aneh lagi susah ente gak mau bantu? Nanti ibu kesel sendiri, udah lupain kebaikan kita. Tapi Allah tidak pernah lupa akan kebaikan kita, karena tidak ada yang sia-sia dari yang namanya sebuah kebaikan. Yang kedua, apa yang harus dilupakan? Bu, lupakan kezoliman orang lain terhadap diri kita. Perbuatan buruk orang lain gak usah diingat-ingat, tapi takut menyimpan benci, takut ibu dendam terus. Wallahi, dendam benci gak nyelamatin kita di alam kubur bu. Enggak. Maka lupain. Orang zolim sama kita, orang fitnah kita, udah lupain. Ya bu ya, ini supaya tenang di hati. Hidup bawa penyakit hati nggak akan tenang hidup kita bu. Karena pak, ini terakhir.
pihak keamanan bisa mengawal Umi Pipit sampai ke mobil. Mohon izin ibu-ibu bisa diberi jalan ya, kasihan. Upaya doa yang terus berpanjatkan agar Jangan badorong, jangan badorong. Jangan badorong, Bu. mohon izin. Kita doakan bersama wilayah. Jangan badorong, jangan badorong. Jangan badorong, Bu.